Pernah kepikiran nggak, salah satu pilihan paling penting dalam hidup kita itu ternyata bukan soal karir atau kita mau tinggal di mana, tapi soal siapa yang kita izinkan buat jalan bareng di samping kita. Dan ternyata nih, ada panduan ilahi yang super jelas tentang gimana seharusnya kita bikin pilihan ini. Ada sebuah pepatah Arab kuno yang dalam banget maknanya. Pilihlah teman sebelum memulai perjalanan. Kebijaksanaannya itu luar biasa. Karena coba deh kita bayangin, perjalanan hidup ini kan panjang dan banyak liku-likunya. Nah, kualitas perjalanan itu, apakah bakal jadi petualangan yang seru atau malah jadi mimpi buruk, itu sangat-sangat bergantung sama siapa yang ada di samping kita. Dan taruhannya ini nggak main-main loh. Al-Quran ngasih kita gambaran yang jujur aja bikin merinding. Soal penyesalan abadi. Bayangin rintihan di akhirat nanti, bukan karena kehilangan harta, tapi karena salah pilih sahabat. Ayat ini tuh kayak alarm kencang banget yang ngingetin kita kalau temen bisa jadi sumber penyesalan terbesar kita. Terus gimana caranya biar kita nggak sampai kayak gitu? Nah, untungnya kita tuh dibekali kompas, yaitu petunjuk langsung dari Al-Quran dan ajaran Nabi untuk ngebantu kita menavigasi pilihan-pilihan pertemanan ini. Ini nih yang penting banget buat kita sadari. Panduan memilih teman ini bukan sekedar saran atau anjuran biasa ya. Ini adalah perintah yang jelas buat orang-orang beriman. Sebuah instruksi untuk melindungi hal yang paling berharga yang kita punya, iman kita sendiri. Jadi poin kuncinya di sini. Allah memerintahkan kita untuk secara aktif loh ya, mencari dan gabung sama lingkungan orang-orang yang jujur dan bertakwa. Jadi ini bukan soal pasif nunggu, tapi sebuah tindakan sadar buat melindungi diri kita sendiri dengan menempatkan diri kita di tengah-tengah kebaikan. Nah, bimbingan dari Al-Quran tadi itu diperkuat lagi sama Nabi Muhammad, yang ngasih kita gambaran praktis tentang seberapa dalam sih pengaruh seorang teman itu. Nah, yang menarik banget dari hadis ini adalah bahasanya yang lugas. Hadis ini nggak bilang seseorang dipengaruhi oleh temannya, tapi bilangnya seseorang tergantung pada agama temannya. Wah, ini dalam banget loh artinya. Ini nunjukin kalau teman dekat kita itu pelan tapi pasti bakal ngebentuk karakter kita, cara pandang kita, dan ujung-ujungnya takdir kita. Oke, jadi kita udah tahu nih kenapa ini penting banget. Pertanyaan selanjutnya, siapa? Seperti apa sih wujud sahabat yang baik itu menurut kompas ilahi ini? Yuk kita bedah ciri-cirinya. Jadi, checklistnya kayak gimana? Nih, lihat di sini. Sahabat sejati itu bukan yang cuma iya-iya aja sama kita. Justru, dia itu orang yang bakal nyolek kita pas kita lagi lalai, yang berani ngoreksi kita pas kita salah, tentunya dengan cara yang baik, dan yang selalu ngajak kita ke arah kebaikan, bukan sebaliknya. Intinya sih mereka itu jujur, bisa dipercaya, dan akhlaknya baik. Dan ini nih, ada metafora yang keren banget. Temen itu ibarat cermin. Coba pikirin deh, cermin itu kan nggak pernah bohong. Dia nunjukin apa adanya. Nah, teman sejati itu kayak gitu. Mereka nunjukin kekurangan kita yang kita sendiri nggak bisa lihat. Ngasih masukan yang jujur, walaupun kadang nggak enak didengar. Tapi tujuannya cuma satu, biar kita bisa jadi lebih baik. Dan ini semua tuh bukan cuma teori loh. Sejarah Islam itu penuh banget sama contoh nyata. Yuk kita lihat kisah inspiratif antara dua sahabat luar biasa. Umar bin Khattab dan Said bin Amir. Buat ngelihat gimana prinsip-prinsip ini benar-benar hidup. Di satu sisi, kita punya Umar, seorang pemimpin yang tegas dan visioner. Di sisi lain ada Said, orang yang super soleh, zuhud, dan hatinya itu lembut banget sampai dia sering nangis karena takut sama akhirat. Dua karakter yang beda, tapi diikat sama iman yang sama. Dah persahabatan mereka ini dibangun di atas 3 pilar keren. Pertama, kepercayaan. Umar percaya banget sama Said karena kesalehannya. Tapi kepercayaan itu dijaga dengan pilar kedua, yaitu akuntabilitas. Umar tetap ngecek dan minta pertanggungjawaban. Dan puncaknya ada di pilar ketiga, dukungan. Pas Said difitnah, Umar maju paling depan buat ngebela, karena dia tahu persis siapa sahabatnya itu. Nah, inilah intinya. Inilah model persahabatan yang ideal. Bukan cuma soal senang-senang bareng di dunia, tapi tentang sebuah perjalanan bersama menuju tujuan yang paling tinggi, ridho Allah. Saling jaga, saling nguatin, dan yang paling penting, saling ingatin soal akhirat. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Yuk kita rangkum pelajaran-pelajaran paling penting yang bisa kita terapkan di perjalanan hidup kita masing-masing. Coba deh ingat-ingat ini baik-baik. Sahabat yang soleh itu ibarat benteng buat iman kita. Lingkungan pergaulan yang baik itu investasi yang jauh lebih berharga daripada harta sebanyak apapun. Salah pilih teman, konsekuensinya bisa abadi. Dan yang terpenting, teman sejati itu yang selalu narik kita buat dekat sama Tuhan.
bukan malah ngejauhin. Pada akhirnya, semua kembali ke satu kalimat simple tapi jelek banget ini. Kalau kamu mau lihat masa depanmu, lihatlah teman-teman terdekatmu sekarang. Jadi, pilihlah dengan bijak. Dan sekarang, pertanyaannya saya balikin ke Anda. Waktu Anda lagi jalanin hidup ini, coba deh luangkan waktu sejenak, lihat ke kiri dan kanan. Siapa sih yang lagi jalan bareng Anda? Terus tanyakan ke diri sendiri, apakah mereka itu kompas yang nunjukin arah yang benar?